Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Tinispu dengan NIM 2020 310206 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan makalah saya yang berjudul analisis nilai motivasi yang terdapat dalam kumpulan puisi di Kedai Teh Ahmei karya Nezar Patria. Jadi langsung saja. Yang pertama, sebelum lebih lanjut lagi, kita harus mengetahui apa itu puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra hasil ungkapan pikiran dan perasaan penyair secara imajinasi secara berbeda dan lebih kompletatif. Puisi termasuk hasil pikiran dan perasaan penulis yang diungkapkan melalui bahasa adanya terbentuk struktur fisik dan batin bagi penulis lewat bahasa tertentu. Perihal bahasa itulah yang dapat memproses hasil komunikasi antara penyair sebagai puisi dengan pembaca puisi. Menurut Pradopo 2010 mengatakan puisi adalah sebuah cara untuk menuangkan ide serta gagasan yang merangsang imajinasi dan melibatkan perasaan, penglihatan, pendengaran, serta perabaan dalam penyusunan kata yang berirama. Menurut Alivia dan Wikanengsi 2019, puisi merupakan hasil sesuatu yang berkesan yang ditulis untuk menyatakan hasil dari ekspresi dan merupakan wujud dari pengalaman dan imajinasi serta diungkapkan menggunakan bahasa tak langsung. Selanjutnya, di bagian landasan teori, harus mengetahui juga motivasi. Pengertian dari motivasi adalah merupakan suatu dorongan atau juga alasan yang menjadi dasar semangat seorang untuk dapat melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi ini juga dapat didefinisikan ialah sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau juga semangat di dalam diri seorang untuk dapat mengerjakan sesuatu. Menurut pendapat Silahali 2002 halaman 341 dapat diartikan sebagai pendorong agar orang bertindak untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Supriyono 2003 halaman 329 motivasi seorang dipengaruhi stimulus kekuatan intrinsik yang ada pada individu dan stimuli eksternal mempengaruhi motivasi atau mencerminkan reaksi. Dapat disimpulkan secara etimologi, kata motivasi ini berasal dari bahasa Inggris ialah motivation, yang artinya itu adalah daya batin atau dorongan. Sehingga pengertian motivasi sendiri adalah segala sesuatu yang mendorong atau juga menggerakkan seseorang untuk dapat bertindak melakukan sesuatu itu dengan tujuan tertentu. Adapun jenis-jenis motivasi, yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik. Lanjut lagi ke jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ada beberapa. Yang pertama, dalam puisi lama mencakup kepada pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Sedangkan puisi baru mencakup ke dalam puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi modern juga disebut sebagai puisi bebas karena tidak terikat oleh jumlah baris dan rima. Yang pertama ada puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan digunakan dalam upacara adat. Puisi lama biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek bunyi. Yang kedua adalah puisi modern. Disebut sebagai puisi deskriptif, merupakan puisi yang mengemukakan pendapat serta kesan dari penyair. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam puisi. Unsur-unsur dalam puisi menurut
Al-Mustian dan Abdul 2004 halaman 126 mengatakan unsur puisi merupakan segala elemen atau bahan yang dipergunakan penyair dalam membangun atau menciptakan puisinya. Segala bahan baik unsur luar atau objek seni maupun unsur dalam imajinasi, institutif, emosi, bahasa, dan lain-lain disentikan menjadi satu kesatuan yang utuh oleh penyair menjadi bentuk puisi. Selanjutnya, struktur puisi. Herman J. Walio mengemukakan bahwa puisi merupakan bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian struktur fisik dan struktur batin. Tahun 2003 halaman 25. Herman J. Walio 2003 berpendapat bahwa struktur puisi terdiri atas diksi, pengimajian, kata konkret, majas, verifikasi, dan tipografi. Sedangkan struktur batin puisi terdiri atas tema, nada, perasaan, amanat. Lalu pada struktur fisik ada yang pertama diksi, yang kedua pengimajian, yang ketiga kata konkret, yang keempat majas, yang kelima versifikasi, rima, ritma, metrum, yang terakhir adalah tipografi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai tentang puisi. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.